Jadi dia setiap masak gitu. Jadi ada yang suka ngintip di jendela gitu. Dikasih tahu lagi aku sama kakak ipar aku kalau katanya itu di lukisan itu ada penunggunya. Dia nggak suka kalau di sekelilingnya tuh ada orang-orang asing. Nah terus sering dikasih tahu di bawah tangga itu sering ada perempuan mukanya nggak ada. Oke, ini jadwal syuting kayak. Iya. Soal horor juga dong, tetap alur kehidupan konsisten. Konsisten mengundang narasumber-narasumber yang punya cerita horor. Nah kebetulan kemarin itu kayak ada temen aku yang dia itu mengalami kejadian-kejadian horor di rumahnya waktu kecil. Penasaran kan? Kita bisa pakai alat ini. Kita panggil ya, kita gosok dulu biar narasumber datang. Lah, ini. Nah, saya di mana? Studio Alur Kehidupan, Mas. Hah? Studio Alur Kehidupan. Oh. Kan kemarin lo udah sedikit cerita tuh mengenai pengalaman lo waktu kecil di rumah yang lo tempatin. Oh ya. Makanya gue panggil. Oh, lah jadi berarti gue dipanggil dari sini. Iya ini. Perasaan tadi gue di rumah. Alat-alat ini udah manggil banyak narasumber buat datang ke sini. Oh, lah. Jadi kan ini Mbak Kayla ini namanya Mas Rian. Mas Rian. Ini temen main. Jadi Mas Rian ini punya sebuah cerita ya, cerita waktu dia masa kecil. Ya sebenarnya ceritanya itu waktu dia kecil sampai udah dewasa ya Mas ya. Iya. Kalau alamin. Jadi ceritanya gimana sih Mas? Ceritanya itu ya dari awal tuh dari tahun 2020 ya itu. Waktu itu kan rumah saya kan sempat kosong. Rumah kosong itu sempat kita datengin lagi karena memang mau tinggalin lagi kan. Itu ada pengajian itu sama keluarga. Kita pengajian gitu terus habis makan-makan. Nah, itu kan di bagian itu emang kosongnya lama? Lumayan sih. Kok harus ngajiin gitu, harus pengajian? Kosongnya itu sekitar 2 tahunan lah. Lumayan lama ya? Iya. Itu kosong kenapa? Memang waktu itu kan renovasi atau? Enggak, kosong karena memang ditinggalin gitu aja? Iya, tinggalin gitu. Karena memang waktu itu saya lagi di rumah pade saya, kakak saya lagi di rumah mertuanya kan, jadi rumah kosong gitu. Nah, tapi rumah itu kosong selama 2 tahunan. Iya. Terus kamu selama kosong itu tinggal di rumah Pade. Iya. Nah, selama kamu tinggal di padenya itu kosong gitu aja? Kosong, beneran nggak ada yang nempatin sih waktu itu. Emang waktu itu memang disuruh tinggal di Pade dulu sih gitu. Tapi kadang suka mampir ke rumah kan. Nah mampir ke rumahnya itu buat biasanya ngecekin atau narik air. Biasanya waktu itu kan dulu memang di kondisi rumah kan airnya itu juga lagi seret banget gitu. Jadi kalau tiap habis hujan datang ke rumah narik, terus kalian beres-beresin rumah gitu. Nah cuman kebetulan memang waktu itu saya juga sambil ngobrol-ngobrol sama teman saya lewat HP kan, lewat Discord gitu. Sambil iseng foto-fotoin gitu ya, foto-fotoin suasana di rumah gitu, sambil bilang gue lagi di rumah lagi beres-beres gitu kan. Waktu itu memang lagi zamannya agak pertengahan COVID sih gitu. Oh, waktu COVID. Iya, jadi masih
sepi juga di komplek juga sepi juga kan. Ya karena ada pembatasan iya, itu ya, PPMKM ya. Iya. Apa itu? Nah, lockdown. Iya lockdown. Terus? Nah pas lagi sempat foto-fotoin, ada satu temen saya yang dia kebetulan bisa ngelihat. Nah dia bilang gitu, itu rumah lu abis ditempatin gitu, abis ada yang suka main gitu kan. Nah, bingung gitu, siapa gitu, siapa kan rumah gitu kosong kan. Orang rumah kosong gitu, rumah iya. kunci gimana. Oh enggak, maksudnya ada orang gitu, orang dalam tanda kutip orang gitu, yang nggak bisa dilihat lah pokoknya intinya gitu. Itu suka iseng ke situ main, nah suka dijadiin ibaratnya jadi kayak Dufan lah rumahnya itu, jadi kayak suka jadi tempat bermainnya mereka gitu. Makhluk-makhluk yang makhluk itu suka main ke situ karena kan memang kebetulan kosong, apalagi kan juga dikit agak kotor kan gitu kan. Jadi selama itu rumah kosong 2 tahun itu kamu intensitas buat nengokin rumah itu sebulan sekali kah atau kalau sesempatnya aja? Sesempatnya sih, tapi biasanya sih 2 minggu sekali sih. Jadi suatu ketika pas kamu nengokin rumah terus foto-foto kamu share ke teman-teman, ternyata teman-teman bilang seperti itu. Salah satu teman kamu ya? Iya betul. Nah itu teman kamu itu emang tinggal di daerah situ juga atau? Enggak, memang kita ada satu komunitas, terus aku nge-share foto gitu kan rumah. Memang lagi iseng juga gitu. Dia ngasih tahu itu suka ada yang main ke situ. Nah dia nanyain juga kan, rumah depan lu kosong ya gitu. Iya, kok tahu? Iya, soalnya karena ada yang suka mampir ke situ, main berkunjung gitu. Anaknya juga, katanya ada anak kecilnya juga suka main berkunjung. Nah ternyata kan di situ kan di ruang tamu itu kan ada mainan ponakan saya kayak mobil-mobilan, prosotan, sama rumah-rumahan gitu. Suka dipakai main sama mereka gitu. Bahkan sampai mobil-mobilannya tuh dimainin, maksudnya dinaikin gitu. Di rumah yang kosong itu? Iya betul. Nah, kebetulan emang juga sih agak berdebu kan gitu mainannya karena udah jarang dipakai juga. Nah, terus katanya dikasih tahu itu di situ sering ada yang mainin gitu, sering ada yang nempatin juga gitu. Nah sampai depan itu berkunjung gitu kan. Nah habis itu kaget dong aku kan gitu. Jika aku nanya, makin penasaran ya kamu? Iya penasaran, kok bisa gitu. Padahal sebelumnya pas masih tahun 2018 itu masih suka ditempatin lah, apa aman-aman aja gitu kan. Terus nanya kira-kira diapain gitu kan. Coba dibersih-bersihin aja gitu mainan itu, sama sesekali diinepin lah gitu. Ada beberapa bulan saya nginepin gitu kan. Beberapa hari mungkin 1 minggu. Selama kamu nginep itu ada kejadian yang buat kamu ini nggak takut atau apa gitu? Sempet ada. Jadi waktu itu kan di kamar aku lagi main komputer gitu. Tiba-tiba pas aku lagi main itu tiba-tiba pintu aku langsung ada yang jegrek gitu. Kaget dong aku, apaan sih gitu. Aku kira siapa gitu kan, perasaan aku di rumah sendiri gitu kan. Nah terus ya kayak ya udahlah bodo amat juga gitu kan. Terus aku juga sempat beli makan kan, ngeliat ke sekeliling kosong gitu. Ya udahlah biarin gitu. Nah terus beberapa bulan itu kita mau kumpul lagi di rumah itu, saya sama kakak ipar saya sama kakak saya sama ponakan itu berempat itu mau ngumpul lagi di rumah itu. Mau ditempatin lagi. Nah sebelum ditempatin itu mau ada pengajian. Karena sebelum aku cerita ke saudara, ke kakak itu ya. Kakak sama kakak ipar itu kalau misalnya suka ada ya yang jahil lah gitu ibaratnya, sama ada yang nempatin. Nah pas di habis pengajian itu kan bagian belakang itu. Jadi di bagian belakang ini sebelah tangga, di sebelah tangganya itu ada lukisan Mesir gitu. Lukisan apa itu? Jadi kayak gambarnya tuh kayak rambutnya panjang terus dia pakai sayap, tangannya kayak gini. Tuh aku lupa namanya apa gitu. Nah itu ada dari dulu emang ada lukisannya di situ. Nah di situ kebetulan ada tangga sama ada kamar mandi yang kosong.
jarang itu banget ditempatin. Posisi lukisan itu di ruang tamu, ruang tengah atau di Jadi mana? di dapur itu di belakangnya itu ada tempat buat nyuci baju gitu, mesin cuci sama kamar mandi udah nggak dipakai. Di situ ada lukisan yang Mesir tadi saya bilang. Nah terus sering dikasih tahu di bawah tangga itu sering ada perempuan mukanya nggak ada rata, tapi dia pemalu, dia kayak malu gitu loh, nggak mau, tapi dia nggak ganggu. Cuman nggak ganggu, cuman sering nampakin. Nggak nampakin sih, cuman emang dia tuh sering nunggu di situ katanya, dia pemalu lah gitu ibaratnya. Nah habis itu pas pengajian selesai dikasih tahu lagi aku sama kakak ipar aku kalau katanya itu di lukisan itu ada penunggunya. Dia nggak suka kalau di sekelilingnya tuh ada orang-orang asing yang bukan dari rumah itu. Dia kayak marah gitu. Langsung dong kakak iparku ngomong ke kakak saya, bilang itu ada penunggunya gitu, nggak suka, kayak marah gitu Di lukisan tersebut? Iya, di lukisan tersebut. Terus sama langsung kakak saya ambil lukisannya langsung bawa ke gudang. Dia langsung ngomong, apaan sih ini rumah gua juga gitu, gua kan tuan rumahnya, iseng-iseng banget gitu. Langsung dibawa ke gudang. Sampai sekarang masih ada sih sebenarnya di lukisan itu masih ada? Masih ada, karena memang ya itu lukisannya juga kayak peninggalan juga sih, karena memang dari saya lahir udah ada sih lukisannya. Jadi yang bikin kita penasaran kayak ya, itu rumah itu sebenarnya kamu nempatin itu udah dari kamu kecil, dari bapak ibu atau gimana sih? Rumahnya itu memang dari kecil sih, karena sebelumnya itu pas kalau saya diceritain itu sama orang tua saya, itu rumahnya itu memang dibeli sama ayah saya. Dibeli. Oh jadi nggak nempatin dari benar-benar baru gitu? Iya, enggak, bukan. Jadi memang benar-benar dari rumah itu, cuman memang direnovasi dikit. Sebelumnya itu dapur itu cuma sampai depan tempat makan, tapi sekarang di belakangnya juga ada dapur. Jadi yang tempat lukisan itu sebenarnya tempat baru, sebelumnya nggak ada katanya, karena memang diperluas itu jadinya. Oh mungkin barangkali ya. Iya. Yang nunggu di lukisan itu nggak mau pindah tempat kali ya. Iya mungkin sih. Jadi dia kayak ngeberontak kali ya. Nah terus kayak biar karena lukisannya itu dinaikin ke atas itu, di atas kan biasanya kalau saya dulu ada kakak ipar sama itu, biasanya kan jemurnya saya di atas, kakak ipar di bawah, saya jemurnya di atas. Emang biasanya kalau di atas tuh suka nggak enak feelingnya, karena kayak jadi tempat di atas itu ada kaca gitu, kacanya kebetulan kosong, kayak pengen lihat ke sini kayak apa, nggak enak banget itu kan. Emang nggak enak sih feelingnya, emang rada-rada nggak enak sih, cuman ya mereka nggak ganggu gitu sih. Saya jadi agak penasaran ketika kamu kecil dulu kan, kamu sempat cerita juga kemarin waktu ketemu kan, suka diganggu sosok-sosok yang katanya ibu kamu juga iya gitu. Ya diganggu-ganggu lah, itu gimana ceritanya gitu? Itu waktu kamu kecil ya katanya ya? Iya, waktu saya kecil itu sekitar tahun 2006-an apa ya? Itu waktu masih SD sih sebenarnya sih. Sebenarnya kayak sadar agak sadar sih sebenarnya sih. Cuman waktu itu emang sempet ibu saya cerita gitu. Jadi setiap dia nyuci piring di belakang sama masak. Jadi di kamar di belakang di dapur itu kan sini, ini kamarnya belakang, kebetulan jendelanya ngadep ke dapur gitu. Jadi dia setiap masak gitu, jadi ada yang suka ngintip di jendela gitu. Terus pas ibu saya ngeliat ke belakang langsung ditutup jendelanya, gorden langsung ditutup cek gitu. Cuman ibu saya juga kayak kaget tapi kayak udahlah biarin gitu kan. Ini kalau kamu sendiri karena pernah juga ngalamin tuh gimana intensitas apa diganggunya tuh, rentan waktunya tuh emang sesering mungkin atau dia sesekali misalkan kayak hari-hari keramat misalkan malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon atau gimana? Enggak sih sebenarnya sih, kayak random sih sebenarnya. Random aja sesuka. Iya, acak sih sebenarnya, kayak tiba-tiba ada yang gangguin gitu. Mungkin kalau kamu lagi capek, lelah, jadi kan kadang suka pikiran kosong, lamun gitu kali ya. Kalau kayak gitu malah jarang. Biasanya kalau lagi luang sih, kayak misal lagi masak atau lagi nyuci baju gitu atau nyuci piring.
Atau kadang waktu itu juga pernah sih, waktu itu mati lampu, ada yang kayak manggil saya, kan saya biasa di rumah panggil Ade atau D gitu. Itu pas lagi mati lampu ada yang manggil saya gitu. Nah, kaget dong aku. Oh paling ya udahlah biarin, paling iseng doang gitu. Dan ternyata apa itu? Nggak tahu, beneran nggak tahu. Jadi waktu itu memang kebetulan ibu saya lagi keluar, saya lagi sama ayah saya gitu, habis sholat gitu kan. Itu saya ada suara kayak ibu saya manggil Dek gitu. Kaget loh saya. Kayak langsung nanya ke papa, "Pah, emang tadi ada yang manggil Ade gitu ya?" "Enggak, perasaan kamu doang," gitu paling. Kayak oh ya udahlah, bodo amat lah. Paling iseng doang gitu. Dulu emang waktu masih belum tahu polos-polosnya banget sih. Kayak maksudnya kayak masih bodo amat lah sama kayak gitu. Ya masih belum mikirin apa iya, itu masih ya. belum mikirin. Cuman emang ada rada takut gitu. Cuman pernah sih ada satu kejadian itu kayak di siang hari gitu. Nah, pas siang hari itu lagi saya di rumah kan berempat ya waktu itu ya. Masih zaman saya SD itu masih kecil. Cuman ada saya, kakak saya, sama orang tua saya kan, papa, mama. Nah, yang lainnya pada tidur. Jadi kamu sendirian? Lagi main, beneran main gitu kan. Terus pas lagi main, lagi biasa lah, kayak lagi main komputer gitu kan. Awal-awalnya nggak ada apa-apa sih, cuman, nah pas lagi main itu kan kamar saya kan di sini. Dulu itu kamar saya masih, kalau sekarang kan jadi kayak tempat, dulu tuh sempat dijadiin tempat buat main drum gitu. Jadi ketutup. Kalau sekarang terbuka, kalau dulu terbuka banget gitu. Karena kebetulan kacanya tuh ngadep keluar. Nah bagian dapur itu suka ada dulu masih ada pintunya lah. Pintunya masih ketutup kalau siang gitu. Biasanya takut ada kucing masuk atau gimana. Pas lagi main itu kan gelap banget kondisinya. Karena memang lagi pada matiin lampu, terus lagi pada tidur siang kan. Pas lagi main tiba-tiba ada yang kayak gerak cepet jeruk gitu. Aku biasanya aku cuma lihat ke bagian pintu, bengong dulu kan. Terus balik lagi main komputer gitu. Pas lagi main komputer terus tiba-tiba tuh kayak dia itu tiba-tiba balik lagi jalan. Ada apa sampai 2 kali 3 kali gitu, mundar mandir gitu. Nah, aku kaget gitu kan. Pas kondisinya waktu itu lagi main, terus aku waktu itu lagi kebetulan tidurnya bareng abang kan, karena masih kecil kan. Pas lagi abis kayak gitu ngeliat ke belakang dulu, abang masih ada gitu kan. Terus ngeliat keluar udah masih pada tidur gitu kan. Terus langsung gemetar tuh, udah baru beneran gemetar gitu kan. Langsung habis itu karena memang udah nggak kuat, kayak dulu kayak kaget lah gitu, shock gitu. Langsung kayak bener tatapan kosong, langsung matiin komputernya aja, langsung tidur gitu kan. Nah kebetulan waktu itu yang lagi mondar mandir itu, yang saya lihat itu dia kayak pakai kain di kainnya itu kayak ada bercak hitamnya gitu dikit, terus kelihatan dikit lah gitu. Dia mondar mandir gitu 3 kali. Terus kalau menurut kamu itu apa itu, sosok apa? Wah, itu pocong sih kayaknya sih. Wah kalau itu kayaknya udah pocong sih gitu. Udah beneran kayaknya, wah ini udah kayak udah gak betul deh. Langsung aku tidur kan, tinggal pas habis tidur bangun sore cerita ke mama gitu. Mah gitu kan, tadi ade ngeliat ada yang mondar mandir pocong gitu. Ya mama saya juga ya biasa suka ngeliat kayak gitu, kayak dia kayak nanya doang kayak gini, ya terus kamu gimana? Langsung tidur aku gitu, nggak kuat. Langsung ya udah kita kan langsung ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Emang sering ada aneh-aneh aja ya di rumah itu ya. Jadi sering ada yang ngintipin, ada yang mondar mandir, suara kayak ada yang manggil gitu kan. Nah terus balik lagi ke yang setelah saya udah masa kuliah ini, yang kuliah kemarin. Berarti ini kejadian yang itu baru-baru itu. Nah, dia habis pengajian itu ponakan saya itu sering main kan.
Nah kadang-kadang saya diceritain ponakan saya suka ngomong sendiri, kayak ada yang yang bicara gitu, kayak ada lawan bicara. Terus sering ngelihat ke daerah dapur gitu kan, diem gitu, dipanggil langsung sini gitu sama kakak ipar saya gitu. Nah terus ada momen kayak diajakin ayo main mobil-mobilan yuk gitu, mobil-mobilan anak kecil gitu kan, nangis langsung gitu. Nah ternyata waktu itu emang yang dikasih tahu sama teman saya, nah suka dimainin, ternyata mobilannya suka didudukin sama makhluk yang suka main datang gitu. Makanya waktu itu sempet mainannya itu kita kasih gitu kan, karena memang dia nggak nyaman main di situ, karena dia kayak mainan-mainan yang di bagian luar itu kan emang berdebu gitu kan, suka karena memang nggak dimasukin kan. Terus suka kayak nangis dia di situ, kayak nggak nyaman gitu, suka ngeliat ke depan gitu kan. Keponakan yang sering diajak main itu kira-kira umur berapa? Waktu itu kan umur 3 tahunan sebenarnya. 3 tahun suka emang suka random main juga sih, waktu itu sempet nginep juga gitu. Emang ceritanya kan konon katanya nih ya kan, kalau masih usia balita itu emang katanya sih bisa ngelihat ya sosok itu, walaupun nggak bisa berkomunikasi gitu, cuman bisa melihat gitu. Iya betul. Berarti selama kejadian itu keponakannya emang sering diajak main gitu ya? Iya, jadi kayak dia tuh kayak sering diajak kayak ibaratnya tuh sini gitu. Jadi dia suka ngebengong ngeliatin, kadang suka sambil megang bola terus datang ke situ. Tapi ya, langsung kan ya namanya anak kecil masih 3 tahun kan, dia nggak tahu mau ngapain gitu kan, dan dia nggak tahu itu siapa sih yang ngajakin main gitu. Iya betul. Tapi langsung ditahan sama kakak ipar saya sih, sini masuk gitu kan. Emang kadang, tapi untungnya nggak ada yang gangguin kayak jahat gitu sih. Ya, cuman iseng-iseng ajak main ajak main, atau emang ada yang pemalu gitu. Cuman emang yang dalam tanda kutip agak galak itu yang dalam lukisannya itu, yang karena kejadian ada pengajian dia tuh kayak nggak suka, marah gitu. Cuman dia nggak gangguin kayak rasukin atau apa gitu sih. Cuma dia menunjukkan ketidaksukaannya aja dia ya. Kayak cuman nggak suka aja gitu. Kondisi rumahnya sih sekarang ya udah mendingan sih, kejadian kayak gitu juga udah agak jarang, meskipun ya kadang ya kalau misalnya ngerasa nggak enak sih ada gitu, apalagi kalau lagi di bagian belakang sih sama dapur sih biasanya aura mistisnya masih ada. Jadi kalau banget. misalnya saya lagi malam atau pagi banget gitu nyiapin kayak misal waktu itu kan nyiapin sahur itu saya sambil ngeliat ke atas lewat belakang gitu, mewaspadai kayak biasanya siapa tahu ada yang dada gitu kan. Cuman ya saya sih biasa aja sih sebenarnya sih, karena ya selama mereka nggak ganggu kayak niat jahat sih saya nggak masalah gitu kan. Ya karena emang dunianya udah berbeda ya. Iya, selama mereka nggak ganggu atau niat jahat kayak ya udah saya persilakan aja gitu. Cuman kayak kadang suka ada nggak enak aja sih. Nah untuk posisi lukisannya itu sekarang ada di bagian gudang, tapi jadi udah di museum kan, udah nggak dipajang lagi tuh. Iya udah nggak, emang ini sih juga sekaligus kayak dilihatnya nggak enak aja gitu kan. Nah itu lukisan itu sekarang di gudang, tapi sekarang gudangnya itu kayak agak ketutup, soalnya waktu itu memang lagi sempat ada ngebetulin pam air gitu. Jadi lukisannya gudangnya itu ketutupan sama lemari. Nah itu lemarinya itu nggak bisa dibuka gitu. Tapi emang sih biasanya kalau di atas tuh nggak enak gitu. Kalau misalnya mau jemur atau mau ngambil jemuran gitu, biasanya mau siang mau malam itu ngerasa nggak enak gitu. Apalagi kalau di situ jendelanya itu kayak kebuka gelap gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil jemuran gitu, itu biasanya langsung kayak merinding gitu, pengen cepet-cepet, kayak agak anget gitulah gitu, langsung ngambil tapi nggak aku hirauin, biasanya sih langsung aku ngelakuin apa yang aku harus lakuin juga sih gitu. Berarti sampai sekarang tuh kamu udah nggak pernah masuk ke gudang itu yang ada lukisan? Enggak sih, sebenarnya terakhir aku pengen ngecek gudang sih, tapi beneran nggak bisa karena memang ketutupan sama lemari sih sebenarnya sih. Cuman
emang kalau aku sih emang nggak suka sih sama kayak ngeri sih sebenarnya sih kalau misalnya sampai ada kejadian kayak gitu sih. Cuman emang itu lukisannya itu emang dari aku kecil sih ada. Dari aku itu kecil udah ada gitu. Lukisan tua kali ya. Lukisan tua gitu kan. Dari aku kecil udah ada gitu lukisannya. Tapi aku bingung ini lukisan apa gitu. Kayak ada kayak Mesir gitu. Pas baru gede langsung dikasih tahu kalau di situ kadang suka ada penunggunya. Cuman karena udah jarang sih, karena aku udah jarang foto-foto juga, aku masih nggak tahu. Kayaknya sih masih ada sih itu yang katanya yang ceweknya mukanya datar gitu. Kalau rumah kamu itu di perkampungan atau di perumahan atau kompleks sih? Oh, di kompleks. Cuman emang sih sebenarnya dulu itu depan rumah saya itu kosong, kiri itu juga sebenarnya sempat kosong karena memang dulunya itu salon, tapi udah yang punya salon itu udah pindah. Nah itu udah beneran kosong, jadi kiri kosong, depan kosong. Dan itu udah lama kosongnya rumah? Iya, teman sekarang udah ditempatin sih. Itu yang kiri, tapi yang depan itu memang kosong dia. Beneran dari saya lahir itu sampai sekarang ada orang. Gitu. Sampai sekarang kosong. Sampai sekarang itu kosong. Udah bertahun-tahun ya itu kosong. Iya, emang kadang suka penasaran aja sih ngeliat gitu kan depan rumah kosong gitu kan. Tapi emang pengalaman saya kaget itu pas dikasih tahu kalau ternyata di depan rumah itu ternyata ada sangkut pautnya sama mereka suka mampir gitu pas saya rumah kosong gitu. Mas Rian, terima kasih sudah datang ke studio Alur Kehidupan. Walaupun datangnya itu kita paksa kayak karena kita panggil kayak ini. Sebelum kita menutup episode kali ini, boleh disampaikan ke teman-teman, ke kawan-kawan Alur Kehidupan, ada pesan-pesan apa sih? Oke, baik. Pesan-pesannya sih kalau dari saya, sebelum menempati rumah tuh alangkah baiknya sih sebenarnya kalau lebih bagus ya itu kalau misalnya kita beli dari baru itu sebelumnya kita doakan dulu semoga rumah itu selalu aman sejahtera gitu. Mungkin dari makhluk yang tidak bisa dilihat atau mungkin dari manusia juga gitu. Kita doakan semoga rumahnya itu aman dan tentram. Dan jika memang membeli rumah yang misalnya kayak bekas gitu atau ada historical tertentu itu kita lebih baik tanyakan dulu terlebih dahulu. Tapi tetap rumahnya itu kita doakan yang terbaik dan jika perlu seperti kayak ngajiin gitu mungkin didoakan gitu biar rumah itu juga aman dan berkah lah gitu ibaratnya lah. Itu karena memang rumah itu kan suatu tempat tinggal kita gitu kan. Kalau kita ingin tenang gitu, aman juga gitu kan. Jadi kita yang senang juga gitu. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi sudah datang ke studio Alur Kehidupan. Iya.